yang sudah diperbarui, itu yang sudah diadakan reformasi. Karena itulah sebetulnya tidak menjadi masalah daripada reformasi yang kita harapkan, karena sejak mulai daripada revolusi pun telah kita mengenal reformasi. Bahkan tadi intinya seperti tadi ya katakan, daripada GBHN itu sendiri, GBHN 98 penuh dengan amanat-amanat untuk melaksanakan reformasi, baik mengenai soal tadi saya katakan mengenai soal politik, soal ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, bahkan sampai kepada reformasi dalam bidang sektor-sektor, adalah sektor industri, sektor pertanian, sektor dan sebagainya. Jadi sebetulnya mengenai reformasi bukan hal yang baru, sudah lama kita mengenal. Tapi kalau sekarang adalah daripada timbul kesadaran lebih meningkat, itu adalah menunjukkan bahwasanya artinya kesadaran politik daripada rakyat itu telah memang meningkat. Dan ini yang kita harapkan. Karena itu, tapi semuanya, bagaimanapun juga semuanya kita sebagai warga negara, suatu negara yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan punya konstitusi arti Undang-Undang Dasar 45, itulah menjadi landasan daripada kita untuk mengadakan reformasi. Apapun juga bentuk daripada reformasi, selama kita masih mengakui daripada warga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kita memang harus berpegang teguh kepada konstitusi yang telah yang kita telah setujui dan kita gunakan sebagai landasan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ini itu. Dan saya percaya bahwasanya rakyat akan lebih menyadari betapa pentingnya daripada stabilitas nasional, daripada stabilitas politik, di antara lain lebih-lebih dalam kita akan melaksanakan daripada perbaikan berbagai akibat daripada krisis. Ini membutuhkan ketenangan, membutuhkan keamanan, ketentraman, dan semuanya akan dinilai daripada luar, terutama dalam rangka memperbaiki ekonomi kita, berbagai krisis dalam bidang moneter, ekonomi dan sebagainya. Mau tidak mau kita memang harus mengerahkan kekuatan sendiri, tapi juga memerlukan daripada investasi daripada luar. Daripada investor asing itu tidak mungkin akan tertarik untuk menanam modalnya di Indonesia kalau menang stabilitas nasional itu tidak terjamin, stabilitas politik pun juga tidak terjamin. Dalam kita menghadapi daripada keadaan seperti sekarang ini, ialah krisis moneter, ekonomi dan juga lain sebagainya, bahkan krisis kepercayaan, maka memerlukan kita kembali itu sadar bahwasanya masing-masing harus mengorbankan kepentingan diri maupun kepentingan golongan itu untuk memenuhi daripada panggilan kepentingan yang lebih besar, ialah kepentingan negara dan bangsa. Di mana kita kalau kita tidak memperhatikan, artinya memperhatikan mengenai stabilitas politik maupun juga stabilitas keamanan, akan lebih mempersulit daripada kita untuk mengadakan perbaikan daripada berbagai krisis atau mengatasi berbagai krisis itu. Bahkan tentu akan lebih sulit pula dalam melaksanakan pembangunan, karena akibat daripada krisis ekonomi pun juga sudah memperlemah daripada keadaan kita. Lebih-lebih kemudian lantas dalam melanjutkan pembangunan tentu juga akan lebih sulit. Jadi sekarang memang terletak kepada kita akan melanjutkan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur dan Pancasila, atau memang kita akan membiarkan justru kembali lagi daripada keadaan sebelum kita melaksanakan pembangunan dengan hasil-hasil yang telah kita saksikan selama 30 tahun itu. Karena itu saya meninggalkan tanah air untuk memenuhi kewajiban, itu tugas diantara lain adalah